Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk sahabat di TV, channel YouTube Dinas Resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Masih bersama di TV Balikpapan. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana perkembangan literasi di Balikpapan dan literasi secara nasional. Telah bersama kita di studio ini narasumber dari Media Guru Indonesia. Siapa beliau nanti akan kita perkenalkan. Literasi menjadi sebuah gerakan yang beberapa tahun terakhir ini memang kemudian menjadi sebuah fenomena gitu. Dulu seorang guru itu takut untuk kemudian membuat sebuah buku. Tapi di tangan narasumber yang satu ini banyak guru di seluruh Indonesia yang tadinya takut untuk menuliskan entah itu pengalamannya, entah itu praktek baiknya, baik di kelas maupun di luar kelas, menjadi sebuah karya yang luar biasa. Dan bahkan beliau bisa membuat yang tadinya orang yang tidak mau atau tidak memiliki keinginan untuk berbagi, menjadi kemudian membagikan sesuatu yang luar biasa ini kepada semua orang yang bisa membaca buku atau karya-karya yang diterbitkan oleh Media Guru Indonesia. Bagaimana kemudian Media Guru Indonesia ini mendampingi guru-guru di seluruh Indonesia, terutama juga di Kota Balikpapan, karena ini sudah mulai sejak tahun 2018. Media Guru mendampingi guru-guru Balikpapan dengan gerakannya yaitu Sagu Sabu, satu guru satu buku. Bagaimana gerakan ini berjalan dan apa ya manfaat yang sudah didapatkan dari mengikuti gerakan ini, kita akan berbincang bersama narasumber yang luar biasa setelah yang berikut ini. Ya, masih di channel resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan di TV. Ya, sudah berada di studio Pak Ihsan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Untuk yang keberapa kali ke Balikpapan? Udah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Sejak 2018 ya. Sejak 2018 Pak. Bagaimana? Apakah masih semangat gitu Pak mendampingi kami di Balikpapan? Selalu semangat. Selalu semangat. Ya. Tapi ini ada yang baru ini. Ya. Biasanya bertiga, sekarang berempat. Oh ya. Apa yang baru ini Pak? Ya, karena kami melihat ada banyak hal yang selain kami mengajarkan sesuatu, kami juga pengen belajar dari guru-guru di Balikpapan. Jadi luar biasa ya. Ya baik, sahabat di TV, beliau adalah Bapak Ihsan. Beliau ini adalah CEO-nya Media Guru Indonesia, Muhammad Ihsan. Siapa yang tidak mengenal beliau? Saya mengenal beliau itu sejak tahun 2010-an mungkin ya Bang ya. Pertama kali ketemu beliau, dan itu ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta sana, malah saya ketemu beliau pertama kali gitu kan. Dan bersama beliau juga ada di sebuah organisasi yang pada waktu itu organisasi yang juga sangat luar biasa, sebelum kemudian beliau bersama, kalau nggak salah juga bahasanya 3 serangkai gitu ya Bang ya, pendiri Media Guru itu ya Bang ya. Pendiri Media Guru, sama dengan kita di dunia pendidikan tentu kita mengenal 3 serangkai gitu kan. Kalau di Media Guru 3 serangkainya pasti beda. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh bersama Pak Ihsan tentang literasi. Pak Ihsan, tadi saya sudah menyampaikan bahwa dulu itu guru takut sekali kalau suruh nulis gitu. Iya. Nah, bagaimana kemudian Bapak bisa merubah ini menjadi sebuah gerakan yang sangat luar biasa, Pak? Ya, awalnya itu kami berangkat dari keprihatinan. Keprihatinan gini, kenapa guru tidak bisa nulis? Iya. Kalau mereka menulis karyanya itu plagiasi, dan itu menurut saya nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima kan gini, kalau ada profesi paling dekat dengan literasi itu ya guru gitu, karena dia
banyak membaca, banyak menulis itu. Tidak ada profesi yang lebih dekat dengan literasi kecuali guru. Iya. Maka kalau ada orang yang bisa menulis, banyak menulis, itu harusnya guru gitu. Nah, kalau ternyata belum, berarti ada masalah. Siap. Nah, kami memikirkan masalahnya apa dan kemudian mencari solusinya dan akhirnya ketemu. Ya. Gitu. Nah, kan itu perjalanan panjang, Pak. Ya. Apakah memang dulu itu begitu Bapak masuk menginisiasi gerakan literasi ini memang langsung satu gerakan, satu buku, satu guru gitu atau bagaimana, Pak? Belum. Gitu. Belum ya, Bang? Media Guru Indonesia itu awalnya itu majalah. Majalah. Media Guru Indonesia. Sesuai dengan namanya sebenarnya kita pengen menyediakan media untuk publikasi karya guru gitu. Nah, awalnya malah sebenarnya satu sekolah satu buku. Bayangan kami kalau bikin buku keroyokan gitu, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, kayaknya gampang deh. Satu-satu masing tulisan selesai. Tapi ternyata itu justru tidak mudah. Karena ada kepala sekolah yang pengen, gurunya tidak siap. Ada gurunya siap, kepala sekolahnya nggak mendukung. Nah, kira-kira gitulah. Maka kemudian baru di awal tahun 2017 Januari kami mulai namanya Satu Guru Satu Buku. Gitu. Nah, praktek baik apa yang kemudian bisa membuat Bapak terkesan? Ini kan seluruh Indonesia gitu kan, seluruh Indonesia yang kemudian bisa dijadikan cerita untuk membangkitkan semangat guru-guru di Indonesia, Pak. Jadi pertama berangkat dari keyakinan kami, guru itu kalau diberi bimbingan yang tepat, pendampingan yang baik, sudah pasti bisa gitu. Nah, karena basicnya sudah ada gitu, dia udah ini. Nah, kemudian kami mendesain satu model pelatihan yang siapapun yang datang ke sana, bahkan dia belum pernah punya pengalaman menjadi penulis sekalipun, mengikuti prosesnya, insya Allah 1 bulan itu jadi buku. 1 bulan aja. Dan ternyata itu berhasil. Makanya sampai sekarang namanya gerakan Satu Guru Satu Buku itu bisa berhasil. Dan itu kemudian diadopsi oleh Kemendikbud, dimasukkan dalam gerakan literasi nasional. Dan kalau sudah Kemendikbud intervensi ya pergerakannya lebih cepat. Gitu. Salah satu inisiasi Kemendikbud adalah perkenalan kami dengan Bukabit itu dulu di acaranya Kemendikbud sebenarnya. Nah, dari situ kemudian kami akhirnya rutin datang ke Balikpapan sampai sekarang. Nah, Kemendikbud memiliki sebuah gerakan juga, kemudian dikombinasikan dengan media guru dan akhirnya banyak guru-guru di Indonesia yang membuat karya gitu. Nah, di Balikpapan sendiri, Pak, kan ini baru pertama kali menulis teman-teman. Ya, tentu ini kan tidak seperti yang sudah terbiasa menulis. Gitu. Nah, ini kan kalau menulis itu kan ada editing, ada semacam itulah, Pak, pokoknya kan betulkan naskah itu. Nah, apakah ada kesulitan-kesulitan untuk kemudian mendampingi itu, Pak? Sebenarnya gini, kalau tadi saya bilang 1 bulan orang ikut pelatihan di buku, itu sebenarnya prosesnya tidak 1 bulan. Prosesnya sebenarnya adalah pengalaman dia bertahun-tahun menjadi guru sebenarnya. Sudah ada. Nah, tugas kami itu sebenarnya adalah membuka kerannya lah. Jadi kemudian begitu kita ada di pelatihan, ketemu caranya, mereka mengeluarkan. Naskahnya mengalir aja gitu. Nah, itu. Lalu kemudian ya kita punya tim pendamping supaya naskahnya jadi lebih enak dibaca, terhindar dari kekeliruan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, tapi bahannya harus dari yang bersangkutan gitu, dari para guru itu gitu. Dan metode pelatihan kami ya terbukti bisa mengeluarkan hasilnya gitu. Nah, harapan kami sebenarnya setelah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan mereka menjadi penulis, jangan berhenti sampai di situ. Dia bisa menulis buku yang kedua dan seterusnya dengan mengulang proses yang sama gitu. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi dari Balikpapan sendiri, Pak, apakah dari mulai 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti angkatan yang ke-7 sudah, Pak ya? Angkatan yang ke-7. Dari 7 angkatan ini apakah yang ada yang sudah continue gitu, Pak, untuk kemudian membuat sebuah karya gitu? Saya belum terlalu hafal ya, belum secara bainem, tapi karena memang tapi sebenarnya waktu pelatihan itu kami meletakkan dasar-dasar bagaimana seseorang itu bisa menghasilkan sebuah buku. Kalau dia mau mengulang lagi, itu sebenarnya proses pengulangan. Kembali kepada yang bersangkutan karena kan sudah tidak kami pantau lagi gitu. Tapi harusnya itu mereka bisa mengulangi lagi gitu.
Ya seperti itu. Oke. Nah, adakah treatment khusus, Pak? Misalnya dibuatkan sebuah grup atau dibuatkan sebuah media Nah, yang jadi untuk- gini, ini Oke. salah satu terobosan dan ini mungkin juga bisa diambil pelajaran bagi orang lain yang mau melatih menulis. Selama ini pelatihan baik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan atau Kemendikbud itu banyak tidak menghasilkan karya karena setelah pelatihan itu nggak ada proses pendampingannya. Iya. 3 hari belajar dari para profesional, semangat, begitu nyampe pulang ada masalah. Iya. Nah, masalah itu justru ketika di rumah, ketika prakteknya itu. Kalau pas pelatihan, mereka ada masalah, tanya pada narasumber yang hadir di situ, selesai. Iya. Tapi pada saat di rumah, kepada siapa mereka bertanya? Nah, kami lalu kemudian, makanya kan setelah pelatihan luring, itu kita siapkan grup WA secara daring. Dan dia boleh diskusi mengenai kesulitan ada di sana, bikin judul ada di sana, daftar isinya seperti apa, kalimat-kalimat. Pokoknya itu adalah tempat untuk memantau progresnya. Betul. Dan juga sambil kita, kalau ada teman kita yang sudah kirim naskah duluan, menjadi pelecut gitu. Iya. Nah, Apa kisah yang menarik gitu, Pak? Kemudian ada satu grup, mungkin pasti Pak Isan ada di sana gitu Ya, kan. ya, Nah, ya. apa kisah-kisah yang menarik yang kemudian membuat ini menjadi teman-teman itu terlecut gitu, Pak? Yang pertama sebenarnya kami itu mempersaudarakan mereka Oke. pada saat pelatihan. Iya. Artinya apa? Mereka bukan kompetisi, Iya. sinergi lah. Makanya pertama kita harus membangun iklim positif. Nggak boleh ada negatif di situ. Betul. Jadi kalau dia bilang saya kok kesulitan ya gitu. Yang lain itu menyemangati. Ayo saya juga mulai sama prosesnya. Iya. Nah itu jadi saling menguatkan gitu. Dan itu ternyata berhasil. Jadi orang belajar menulis itu bisa saja dengan cara sendirian, mengunci di kamar dia belajar dari YouTube sendirian ya. Iya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kami tidak, kami menggunakan kekuatan bersama. Jadi kalau ada kesulitan bicarakan dengan sesama temannya gitu. Dan karena teman-temannya juga sama-sama guru, mereka juga punya masalah yang sama. Dan biasanya ya hasilnya seperti sekarang. Oke. Hasilnya seperti sekarang. Di penulisan kan pasti ada deadline. Ya. Nah, teman-teman mungkin kan ini baru dalam posisi ditekan gitu kan Ya, istilahnya ya, kan ya. bahasanya gitu Pak, Betul. ditekan gitu kan. Nah, adakah yang kemudian pada rontokan gitu Pak, cerita-cerita di kelas tertentu yang harusnya banyak ternyata tinggal berapa gitu Pak? Deadline itu sebenarnya ya impian itu kan harus ada tanggalnya. Nah, Pengen jadi penulis, pengen kapan? Ya kapan-kapan nggak jadi. oke. Nah kita menentukan tanggalnya kapan. Nah seperti hari ini kita pelatihan itu kan didesain. Nah, sekarang ini bulan apa? Bulan Mei kan? Mei kan? Yeah. Ini untuk acara peluncuran nanti pada bulan November Hari Guru. Betul, Hari Guru. siap. Maka semua akan berlomba-lomba menyelesaikan bukunya sehingga bisa diluncurkan pada bulan November. Oke. Nah kalau nggak ada ini biasanya ya udah bablas saja kapan. Siap. Nah adanya deadline itu sebenarnya untuk itu dan kita juga terbiasa untuk bekerja ada batasan waktu kapan harus selesai gitu. Itu kalau nggak digituin ya kapan-kapan itu. Nah jadi deadline itu punya itu. Bahwa kemudian ada yang 1-2 belum selesai karena ada kesibukan pasti ada lah. Gitu. Oke. Tapi selama mereka mengerti bahwa mengapa saya harus membuat buku ini, mengapa harus selesai, insya Allah akan selesai juga. Oke, ya. Sahabat di TV, demikian bincang yang sangat menarik gitu kan. Kita pasti akan lanjutkan karena memang ini masih banyak yang harus kita bicarakan, masih banyak yang harus kita tanyakan ke Pak Isan terkait gerakan literasi secara nasional bahkan tidak hanya di Kota Balikpapan. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.
Masih di channel YouTube Resi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan di TV Balikpapan ya. Sekali lagi kali ini kita bicara tentang literasi karena memang literasi dan numerasi itu adalah sebuah gerakan yang selama ini kemudian menjadi sebuah tolak ukur gitu, tolak ukur penilaian, bahkan tolak ukur keberhasilan pembelajaran di Indonesia, di dunia bahkan gitu dengan adanya PISA. Gitu. Nah, seberapa bermanfaat atau seberapa berpengaruh kemudian terhadap peningkatan pembelajaran di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, tentu ada cerita baik dari Pak Ihsan yang patut kita tanyakan gitu kan. Bagaimana kemudian gerakan literasi ini bisa membawa perubahan di kelas-kelas gitu. Nah, Pak Ihsan, kan pasti banyak cerita praktek baik dari kelas-kelas yang kemudian dituliskan teman-teman dari seluruh Indonesia dan kemudian bisa menginspirasi. Nah, seberapa banyak atau pengaruhnya gitu. Kemudian ini bisa karyanya teman-teman ini bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran. Ya. Yang pertama pengaruh itu pada yang bersangkutan. Waktu pelatihan mereka kan belum punya karya, belum jadi penulis. Tapi saya dan tim selalu katakan bahwa guru profesional itu guru penulis, ya. Guru yang berprestasi itu guru penulis itu. Dan ternyata kemudian mereka betul membuktikan jadi bukunya. Pada saat pelatihan mungkin mereka hanya pengen punya buku, tapi ternyata buku itu mengantarkan dia menjadi kupres. Kalau kepala sekolah itu mengantarkan dia menjadi kepala sekolah berprestasi. Karena saya ingat dalam salah satu FGD di Kemendikbud, buku memang jadi portofolio yang nilainya besar untuk setiap penilaian kupres. Makanya kalau kita perhatikan para kupres-kupres itu, para kepala sekolah berprestasi itu pasti punya karya itu. Satu itu. Nah, kemudian karena dia punya karya, biasanya juga karyanya meningkat tuh. Yang jadi guru, jadi kepala sekolah. Nah, sekarang nih, tahun-tahun ini adalah tahun di mana banyak para kepala sekolah yang penulis media guru merasakan manfaatnya menulis, lalu kemudian mengundang kami untuk datang ke sekolah, melatih siswanya. Makanya setelah satu guru satu buku, itu turunannya adalah satu siswa satu buku. Dan itu ngomongnya lebih banyak lagi siswanya itu. Gitu. Dan beberapa sekolah itu yang Masya Allah, ya mungkin DNA-nya agak beda dengan orang dewasa seperti kita. Anak sekarang itu lebih gampang menulis buku dan tulisannya jauh lebih bagus daripada ada yang bilang bukan saya ya. Iya. Lebih baik daripada gurunya. Siap. Karena memang DNA-nya berbeda. Betul. Gitu. Nah, jadi adakah yang dari Balikpapan kemudian sudah mengikuti gerakan sesi sabu ini, Pak? Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR kami jadi begini. Ketika teman-teman guru sudah berhasil menghasilkan buku, harapan kami dia bawa ke sekolah, dia tunjukkan ke siswanya. Bapak guru sudah menulis, Ibu guru sudah menulis, sekarang giliran kamu. Gitu. Jadi ketika mengajak siswanya menulis itu bukan sekadar omongan, tapi sudah membuktikan. Dan pengalaman kami adalah tindakan itu berkata jauh lebih nyaring daripada teriakan. Nah, perlu disuruh mereka tunjukkan bahwa kita punya buku, mereka pasti akan pengen. Bagaimana caranya? Nah, itu tinggal diulangi saja. Nah, jadi harapannya itu. Nah, di Balikpapan ini memang belum, mungkin perlu didorong teman-teman. Baik, secara nasional belum ada yang ikut ya, Pak ya? Banyak sekali. Banyak sekali ya, Pak ya? Banyak lagi. Secara nasional ada banyak sekali. Bahkan salah satu SMP di Jakarta malah SMP ya, dia proses lulus itu sekolah mensyaratkan dia harus punya karya. Nah, ada grup yang khusus karyanya dalam bentuk buku, ada yang grup berjudul karya ilmiah. Siswa boleh pilih, tapi mereka punya karya, dan itu bagus sekali. Di beberapa sekolah malah kemudian cover bukunya itu ditempel di dinding-dinding gitu. Jadi itu wah, heroik sekali. Artinya gini, kalau ada siswa datang ke sana, dia pasti bilang begini, kalau teman saya bisa, saya juga pasti bisa. Dan itu beberapa sekolah yang sudah banyak menerbitkan buku dengan media guru, itu buku-bukunya ditaruh di rak buku yang ada di kantin sekolah di belakang. Jadi kalau siswa makan, itu sambil nunggu itu baca buku tulisan temannya. Apa yang dipikirkan oleh mereka? Pasti kalau teman saya bisa, saya juga pasti bisa. Jadi iklim literasinya itu bertumbuh di situ. Nah, itulah kemudian media guru punya beberapa penghargaan, yaitu sekolah model literasi, madrasah model literasi, yaitu pada sekolah-sekolah yang memang habituasi literasinya sudah berkembang. Guru, siswa, kepala sekolah itu udah literasinya sudah jalan sangat gitu. Bukan hanya jalan lagi, sudah terbentuk dan tersistem gitu. Saya berharap juga teman-teman ini kan sudah 6-7 angkatan di Balikpapan ini
bawa buku ini, tunjukkan kepada siswa di sana agar mereka lebih pengen juga gitu. Iya, terpaut Terpaut. terpecut gitu Kalau ya Pak guru ya. saya bisa, saya juga pasti bisa. Gitu. Kira gitu. Menjadi sebuah tantangan Ya, gitu. betul. Oke. Nah, Pak, ini kan banyak sekali gitu kan karya-karya di Balikpapannya sudah 7 angkatan gitu kan. Mungkin kalau dikumpulkan juga sudah banyak karena dari 7 angkatan ini ada yang sudah 2-3 buku gitu. Ya, betul. Nah, bagaimana kemudian media guru mewadahi karya-karya guru ini, Pak? Nah, ini gini. Kebetulan kami dari dulu pengen begini. Menginisiasi perpustakaan digital. Oke. Dan kebetulan kita punya rekanan yang bisa menyediakan perpustakaan digital dalam bentuk white label. White label itu begini. Kalau misalnya ada sekolah mau implementasi perpustakaan digital itu, dia nggak perlu lagi investasi server, nggak perlu bayar domain, nggak perlu bayar website. Oke, siap. Semua sudah disediakan, Oke. ya. Dan itu pakai nama dia. Jadi misalnya SMA Negeri Perpustakaan Digital SMA Negeri 1 Balikpapan. Oke. Itu ada di Google, di Play Store, ada di situ. Jadi Luar kemudian biasa. orang bisa ngunduh nama itu. SMP Negeri 1 Balikpapan. Nah, kira seperti itu. Jadi dan bukunya ini juga ada gratis di situ. Oh. Saya lupa jumlahnya, mungkin bisa 300-400 judul. Pokoknya semua yang oleh pemerintah digratiskan itu bisa kami pasang di situ. Nah, siswa bisa pinjam, orang tua bisa pinjam, guru bisa pinjam. Nah, kira seperti itu. Kalau ternyata masih kurang judulnya, nah itu buku-buku yang diterbitkan oleh guru-guru di Balikpapan Bisa bisa masuk. dipasang. Baik, bisa masuk di situ. Nah, itu Oke. jadi dan ini perpustakaan digital itu sudah saya rasa sudah sebuah keniscayaan karena ya dulu kita dipaksa pandemi semua baca buku ini, sekarang ada itu. Betul. Baca buku ada di situ gitu. Nah, kalau kita bicara perpustakaan kan ada yang namanya pinjam gitu kan. Ya. Pinjam buku gitu Ya, kan, pinjam Pak. Nah, buku. bagaimana kemudian mekanisme pinjam buku yang ada di perpustakaan digital Media Guru, Pak? Jadi nanti pertama fitur perpustakaannya ya, itu buku digitalnya itu personalized banget. Jadi kalau saya pinjam buku, nanti tinggal diunduh saja. Oke. Dan itu nanti buku akan ada di handphone kita. Oke. Nggak bisa dibaca orang lain, Iya. baca di sini aja. Nanti kira-kira seminggu itu akan dikembalikan. Kembali otomatis terhapus. Oh. Jadi kalau kita perpustakaan konvensional, saya pinjam bukunya ngambil, lalu kemudian seminggu saya kembalikan. Ini nggak usah gitu. Iya. Seminggu tiba-tiba hapus aja, hilang sendiri. Oh. Kecuali kalau saya belum selesai baca, saya perpanjang lagi, bisa pinjam lagi di situ. Oh, nggih. Jadi otomatis ada Otomatis. penghapusan, peminjaman. Jadi itu tidak membuat handphone kita penuh juga gitu, karena langsung dihapus sama sistemnya. Gitu. Oke, karena sudah ada di Play Store ya. Ah, gitu. Dan ini mudah untuk pengaksesannya. Mudah. Sudah jalan atau mungkin sudah berapa banyak daerah-daerah yang Banyak. kemudian Kapan hari mengakses ini, kita sebenarnya sekarang sudah kita buka secara online dan mungkin yang kapan hari dari webinar kemarin udah 500-an lebih, udah ratusan sekolah di seluruh Indonesia. Jadi kita tinggal daftar online, tapi memang harus oleh kepala sekolah. Oke. Karena ini kan atas nama lembaga. Jadi yang mengajukan itu suratnya dari kepala sekolah. Yang kedua menyertakan alamat email lembaga, bukan alamat operator ya, alamat email lembaga. Yang ketiga biasanya menyertakan logo dari sekolah, karena itu nanti akan menjadi branding sama nama yang diinginkan. Oke. Mungkin Nama perpustakaannya ya, Pak ya. SDN Negeri 1 Balikpapan Library misalnya gitu, atau Oke. perpustakaan itu nama dari dia. Iya. Atau beberapa terserah nama itu pilihan dari sekolah. Selama nama itu belum dipakai, bisa. Bisa, oke. Nah, kecuali nanti kalau namanya Ada dipakai yang sama. ada usulannya apa namanya gitu. Nah, itu dan kalau sudah datanya lengkap biasanya 2 minggu udah selesai. 2 minggu. 2 minggu. Pembuatannya ya. Pembuatannya. Jadi sekolah tidak perlu investasi server, tidak perlu Iya. bayar operator lagi, tidak perlu dan bukunya kalau buku digital nggak akan rusak. Oke. Buku fisik bisa rusak kan? Nah, buku itu nggak akan rusak. Gitu. Oke, ya. Jadi ini benar-benar terobosan. Saya pikir ini bisa kita lakukan di Balikpapan. Oke, kalau itu tentang peminjamannya, Pak. Dan Ya. tentang ini, sekarang kan kita perlu pengelolaan. Dan Pengelolaan. pengelolaan kan perlu pengelola atau administrasi. Ya, gitu. Nah, bagaimana kemudian pola pembinaannya untuk administrasi? Sebenarnya nanti kalau sudah ada rencana ke sana, sekolah biasanya mengirimkan tim operatornya Oke. untuk kami latih secara teknis. Bagaimana menginstal ini, terus bagaimana memasukkan nama-nama siswa, Oke.
jumlah berapapun, mau siswa satu sekolah 1.000 masuk semua nggak ada masalah itu. Nah otoritasnya di operator itu. Oke, siap. Jadi pekerjaan selebihnya yang berat itu dilakukan oleh server. Iya. Nggak perlu lagi operator hanya Di orang awal ini boleh. saja gitu Ya ya? awal-awal aja gitu. Oke. Itu. Karena semuanya by aplikasi. Aplikasi. Oke, ya sangat menarik teman-teman dan ini luar biasa. Ternyata kan apa yang kita buat, apa yang sudah menjadi karya kita di Media Guru tidak dilepas begitu saja gitu kan. Buat diwadahin beliau dengan adanya perpustakaan digital di Media Guru dan ini ternyata bisa diberikan secara cuma-cuma atau gratis ke sekolah-sekolah yang menginginkan untuk pembuatan perpustakaan digital karena ini juga menjadi bagian dari akreditasi sekolah. Dan ini meningkatkan tentu saja penilaian kinerja sekolah dengan adanya perpustakaan digital. Bagaimana kita terus berbicara dengan CEO Media Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ihsan. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ya, masih di channel YouTube resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan di TV Balikpapan. Jangan lupa terus beri dukungan kepada kami untuk like, kemudian share konten-konten yang ada di channel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan juga subscribe supaya bisa mengembangkan apa yang ada di channel kami, apa yang menjadi konten-konten kami, juga konten-konten kami bisa lebih bermanfaat dan lebih menarik tentu, dan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dunia pendidikan di Kota Balikpapan karena memang hanya di TV Balikpapan channel pendidikan yang ada di Kota Balikpapan dan tentu yang sering memberikan informasi terkait pendidikan, termasuk sebentar lagi kita akan mengadakan PPDB. Nah jangan lupa kita pantengin terus channel-channel sosial medianya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Masih bersama CEO Media Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ihsan. Pak Ihsan, Ya. kalau tadi guru sudah, kemudian siswa juga sudah. Ya. Adakah pejabat yang kemudian juga ikut menulis di Media Guru, Pak Ihsan? Wah banyak. Oke, gitu ya. Salah satunya Pak Kadis yang dulu. Oke, ya, Pak Muhaimin. Dan tapi yang paling produktif itu ada contoh, kita punya contoh Pak Kakanwe, Kepala Kemenak Kabupaten Bintan. Oke. Jadi kalau awalnya beliau ikut pelatihan, saya pikir habis sambutan pulang ikut selesai. Dan dia bisa menulis dan ternyata kemudian lebih dari 10 buku diterbitkan. Luar biasa, Masya Allah. Dan bahkan mungkin saking bagusnya salah satu bukunya itu mendapatkan penghargaan dari Perpusnas sebagai buku pantun terbaik. Salah satu buku pantun terbaik. Jadi artinya ya sebenarnya makin sibuk pejabat, makin punya banyak masalah yang dihadapi beliau, banyak hal bisa ditulis sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi bisa karena prinsip penulis sebenarnya sama aja bagi siapapun sama aja caranya. Cuman kalau guru namanya satu guru satu buku, siswa satu. Jadi bisa, bisa. Oke, ternyata memang tidak hanya guru dan tidak hanya siswa, Ya. Pejabat pun sudah ada yang menulis Ya. dan bahkan karyanya lebih banyak dari kita yang guru gitu kan. Ini kembali lagi nih tekanan lagi bagi guru-guru ini. Nggak ada alasan lagi. Kalau Nggak dia ada bilang alasan lagi. sibuk, lebih sibuk dia lah daripada Ya, kita. kan gitu. Nah, Kalau kita gitu. bicara sibuk lebih sibuk dia gitu kan, Pak. Nah, Pak Ihsan, kan ada tadi Perpus juga sudah. Apakah kemudian ada koneksi karena tadi ternyata penulisan buku juga mendapatkan penghargaan dari Perpusnas. Gitu. Ya. Adakah koneksi dari Perpus digital yang disiapkan itu dengan Perpusnas, Pak? Jadi gini, kebetulan Perpusnas itu punya aplikasi baru, namanya Bintang Pusnas Edu. Nah, silakan di menu Perpusnas itu. Nah, salah satu yang penyedia konten terbanyak itu salah satunya adalah buku-buku terbitan Media Guru. Saat ini saja ada sekitar mungkin 4.300 judul ada di sana. Jadi
bagi para guru yang sekarang pengen tahu karya guru yang lain, Heeh. tinggal unduh aplikasi Bintang Pusnas, Oke. lalu kemudian mau di situ ada menu, ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pilih di situ. Lalu kemudian mau memilih judul yang mana, masukkan di situ. Oke. Diunduh saja, itu kira-kira Anda punya keleluasan untuk 7 hari membacanya di situ ya. Nanti kalau kurang diperpanjang lagi. Nah, penyedia aplikasi di situ itulah yang bermitra dengan Media Guru. Oke. Yang sekarang membantu banyak sekolah itu. Jadi perpustakaan digital yang dipakai di sekolah ini adalah kecanggihannya kira-kira mirip seperti itulah. Iya, siap. Jadi bisa diandalkan. Nah, di Balikpapan sendiri kan Pak Ihsan, Ya. selain 7 angkatan yang sudah berjalan dengan Ya. tahun ini gitu kan, juga ada satu kegiatan yang kemarin kita kerjasama dengan Media Guru tentang penulisan buku pelajaran. Ya. Ya, buku muatan lokal. Betul. Mungkin bisa diceritakan Pak Ihsan Ya. pengalaman mendampingi teman-teman membuat sebuah buku pelajaran, Pak Ihsan. Ya, jadi sebenarnya gini kan. Guru itu kan kalau sudah ngajar bertahun-tahun dia punya bahan pasti. Nah, cuman bahannya itu ada di dalam laptop atau di bahan aja di handout kira-kira seperti itu. Kalau dia mau ya tinggal dibukukan. Siap. Ya, itu aja sebenarnya. Nah, pelatihan kita itu sebenarnya adalah mengubah gitu yang semula dalam bentuk handout seperti biasa, Ya. dalam bentuk materi aja seperti itu menjadi buku. Menjadi gitu. sebuah buku. Jadi itu. Kemudian mengenai muatan lokal, sebenarnya itu kita harapkan karena apa? Selama ini ya yang lokal Balikpapan hanya diketahui oleh Balikpapan. Betul. Nah, kan kita pengen budaya baik di sini, lalu kemudian apa yang bisa dipelajari dari Balikpapan itu menasional gitu. Siap. Nah, Media Guru bisa membantu. Betul. Apalagi kalau itu nanti dimasukkan di Bintang Pusnas misalnya di aplikasi milik Perpusnas, Ya. berarti kan orang Aceh sampai Papua bisa membacanya gitu. Oh, Betul. Balikpapan ini yang dipelajari gitu. Muatan budaya di sini. Nah, dengan cara yang sama sebenarnya nanti guru Balikpapan bisa juga belajar dari budaya Lokal di tempat lokal lain. di tempat yang lain. Nah, Media Guru itu fasilitasi untuk pertukaran seperti itu. Luar biasa, menjembatani. Menjembatani, ya. Dan sekaligus melestarikan gitu ya, Pak. Ya, betul. Budaya nasional. Ternyata tidak hanya menulis saja, Ya. karena memang luar biasa penulis bisa berbagi banyak hal gitu Ya. kan, tidak hanya tentang pembelajaran saja. Nah, mulok Pak, muatan lokal. Kemudian ini kan apakah ini merupakan pendampingan untuk buku pelajaran secara apa ya namanya, secara resmi gitu kan Ya, dari dinas, ataukah memang ini sudah yang kesekian kali Pak? Jadi di setiap daerah kan ada ya, setiap iya. daerah itu. Jadi saya senang ketika Dinas Pendidikan Balikpapan kemarin mengangkat tema itu gitu ya. Karena udah pasti ada banyak hal dari lokalitas ini Iya. yang sebenarnya bisa kita angkat gitu ya. Jadi saya terima kasih pada Dinas Pendidikan Balikpapan. Kalau misalnya masih ada kesempatan lagi, saya rasa ada banyak guru yang punya pengalaman untuk menuliskannya itu. Oke, siap. Dan biasanya ada seperti itu. Iya. gitu. Oke, ya. Teman-teman sangat luar biasa apa yang Satu disampaikan. lagi yang Nah, saya ini. mau tambahkan ini kalau ada boleh waktu 2-3 menit sebenarnya. Oke, siap. Ada satu terobosan baru yang mungkin bisa diterapkan juga di Balikpapan. Oke, Yaitu siap. adalah majalah digital sekolah. Oh. Majalah digital sekolah itu begini. Kadang-kadang kami atau kepala sekolah pengen memfasilitasi Ya. siswa menulis, ya. Tapi kan nggak semua bisa langsung satu buku. Oke. Tapi bikinkan satu majalah digital sekolah, Ya. itu nanti mau berapa tebal bisa, karena Oke. kan digital, nggak tergantung halaman. Oke. Fungsinya apa? Pertama, bagi guru bisa nulis juga, itu sebenarnya mengasah profesionalisme dia. Kalau dia menemukan apa, dia punya apa praktik baik apa, bisa disalurkan di situ. Oke. Siswa juga bisa. Siswa menyalur, ini tempat belajar menulis dia, gitu Oke. ya. Dan di setiap majalah digital sekolah, saya selalu menekankan pada tim itu diawali dengan latar apa tentang apa sekolah, Ya. profil sekolah. Profil Profil sekolah, sekolah. oke. Jadi itu bisa mengangkat branding. Siap. Dan yang kami tidak duga adalah setelah kepala sekolah dan guru dan siswa menulis di majalah digital sekolah itu, alumninya bergabung. Luar biasa sekolah saya. Beberapa alumni malah mendukung. Iya. Kalau dia punya produk atau sebagai pengusaha, dia bisa iklan di situ. Oke. Jadi ini benar-benar menjadi media tempat pertemuannya alumni, siswa, guru, dan kepala sekolah. Oke. Dan bagi orang tua,
dia senang karena apa? Setiap ada progres siswanya mencapai prestasi tertentu dimuat di majalah itu kebanggaannya luar biasa. Jadi ini benar-benar satu terobosan. Dan di Indonesia sudah banyak sekolah yang menggunakan majalah digital sekolah dengan kami ini. Itu langkah satu lagi, yaitu melibatkan salah satu iklim literasi yang berkembang di sekolahnya. Di Balikpapan saya berharap nanti suatu kali ada juga. Amin. Ya. Luar biasa sahabat di TV. Memang terbatas waktu juga yang seharusnya juga masih banyak pertanyaan yang perlu saya tanyakan karena makin menarik gitu kan. Tapi sekali lagi waktu juga yang kemudian membatasi kita. Tapi sebelum kita tutup, tentu satu closing statement dari Pak Muhammad Ihsan, CEO Media Guru Indonesia, untuk bisa memberi semangat kepada teman-teman guru dan siswa yang ada di Kota Balikpapan, Pak Ihsan. Ya, pertama dulu kami namanya Media Guru Indonesia itu berangkat dari keprihatinan karena guru tidak bisa menulis. Faktanya tidak banyak karya dituliskan guru. Tapi kami percaya bahwa sebenarnya kalau ada penulis itu harusnya lahir dari para guru. Karena profesi yang paling dekat dengan literasi adalah para guru. Dan kami membuktikannya bahwa ketika guru dilatih dengan baik, diberikan pendampingan dengan baik, ada hasilnya. Nah, saya berharap bahwa setelah ini tidak lagi guru merasa bahwa saya tidak bisa menulis. Mitos itu sudah pecah sekarang. Ratusan ribu guru di Media Guru itu sudah membuktikannya bahwa kalau mereka mau ya bisa gitu. Nah, dan saya berharap setelah ini itu turun kepada siswanya, karena siswa itu lebih luar biasa lagi. Dan kalau sudah guru menulis, siswa menulis, mereka setiap penulis adalah membaca yang baik, udah pasti mereka jadi siswa yang lebih berkembang lagi. Itu harapan kami ya. Terima kasih Pak Ihsan, luar biasa sekali. Sahabat di TV, sekali lagi beri dukungan kepada channel resmi YouTube Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, di TV Balikpapan, untuk terus berkembang, untuk terus memberikan praktek baik yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Ihsan, CEO Media Guru Indonesia, yang sudah mendampingi guru-guru di seluruh Indonesia untuk membuat sebuah karya yang sangat luar biasa dan tidak ditinggal begitu saja, karena ternyata dikumpulkan di sebuah wadah, ada perpusnasnya, jadi ada perpustakaan yang kemudian disiapkan oleh Media Guru. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.